Ya, halo, selamat malam pemirsa. Kondisi Kristalino David Ozora berangsur membaik. Pihak rumah sakit menyatakan David masih memerlukan observasi dalam beberapa hari ke depan. Dan selain itu, rencananya KPK juga akan memanggil mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo pada Rabu 1 Maret mendatang alias besok. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, setelah 1 pekan atau 1 minggu dirawat di rumah sakit, kondisi korban penganiayaan anak pejabat Ditjen Pajak sudah mulai membaik. David Ozora yang sempat tidak sadarkan diri usai dianiaya Mario Dandi Satrio, dikabarkan sudah bisa membuka mata. Kesadarannya sudah mulai terlihat memberikan respon dan alat-alat bantu selama proses pemulihan sudah beberapa dilepas, termasuk ventilator oksigen. Trauma dahsyat yang dialami David disebut akan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Meski masih dirawat di ruang ICU, kondisi David yang sudah semakin membaik membuat orang tuanya semakin lebih tenang. Oke, jadi perkembangannya sangat menyenangkan semuanya. Tetapi saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu, kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa, ya, kontak memang belum adekuat, ya, tapi at least vital sign-nya menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kita masih memerlukan satu optimalisasi dan mungkin perlu beberapa, kita lihatlah, nanti kita perlu observasi tergantung daripada respons dari tubuhnya juga itu. Dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanya atau klarifikasi. Untuk kondisinya sendiri sekarang seperti apa? Udah sadarkah atau masih seperti apa? Ya, memang kesadarannya itu ada perbaikan. Saya mengatakan, saya sebut aja ini sesuatu yang sangat umum. Ya, pada saat dia masuk itu GCS-nya Glasgow Coma Scale itu sekitar 4. Orang seperti kayak kita itu kan nilainya 15. Dan sekarang ini sudah mencapai 8 sampai 9. Terus itu perkembangan yang sangat signifikan. Dan ini terjadi dalam waktu 4 sampai 5 hari. Ya. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah, jadi kondisi David itu sebenarnya kalau di ICU masih tetap, tapi ada respon-respon yang maksudnya meningkat terus ya. Jadi kondisinya semakin membaik. Sebenarnya dari tim dokter sih berencana akan mengeluarkan rilis resminya secara medis, cuman infonya mungkin besok baru akan ada. Nggak tahu ya, press conference mungkin sama teman-teman media. Tapi sejauh ini kondisi David terus menunjukkan dampak yang positif ya, jadi membaik terus gitu. Kalau dari kemarin dengan hari ini sebenarnya nggak terlalu beda ya, karena sebelumnya itu memang masih sempat pakai ventilator, terus kemarin itu udah dicopot. Terus sekarang itu cuman dipasang, saya nggak tahu istilah medisnya, jadi ada alat untuk mempercepat aliran oksigen, ke otak, itu aja. Oh, kalau respon sebenarnya udah 2-3 hari yang lalu yang waktu saya sampaikan itu ya. Cuman kalau sekarang memang responnya udah lebih luas. Udah mulai tapi belum dalam kondisi sadar ya. Jadi sadar maksimal. Kalau istilahnya orang kayak masih bayi gitu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa sore menjenguk Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat Ditjen Pajak yang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada. Dalam kesempatan itu, Mahfud pun meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan profesional terhadap pelaku sehingga bisa memberikan keadilan bagi korban. Oleh sebab itu dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda
untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik diterapkan pasal 354 dan 355 ya. Sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional tidak boleh main-main, karena masyarakat sekarang gampang tahu, wah ini ada upaya menyembunyikan ini, ada upaya membelokkan ini, mengaburkan ini dan itu, masyarakat gampang tahu sekarang. Oleh sebab itu harus betul-betul profesional ya, agar masalah ini menjadi tuntas secara hukum bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Kemudian kasus hukum lainnya yang terkait dengan ini tentu masalah kekayaan yang tidak sesuai dengan profil pekerjaan yang bersangkutan. Yang sejak tahun 2012 saya punya suratnya dari Kejaksaan Agung dan dari PPATK. Itu sebenarnya tahun 2013 berdasar surat yang dibuat tahun 2012. Untuk mengetahui informasi terkini tentang kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Rumah Sakit Maya pada Jakarta. Selamat malam, Galuh. Apa mungkin perkembangan dari kondisi terkini kesehatan David? Kabarnya ada beberapa alat bantu yang sudah dilepas. Baik, Fani dan pemirsa, tadi baru saja sekitar jam 18.00 waktu Indonesia Barat, David dikunjungi oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sekitar 15 menit berkunjung, Mahfud MD keluar dan menyampaikan beberapa pernyataan. Yang pertama, Mahfud MD menyatakan bahwa ia bersyukur karena kondisi perkembangan kesehatan David sudah semakin membaik dan berdasarkan informasi rilis yang disampaikan secara resmi dari tim Rumah Sakit Mayapada juga menyampaikan bahwa kondisi David berangsur membaik dan mengalami perbaikan yang sangat signifikan, dari kesadarannya juga membaik. Informasi juga yang kami dapatkan dari rilis tadi sore yang disampaikan oleh Dr. Bedah Syaraf yang juga sekaligus koordinator ICU, yakni Dr. Frank Pangalila, yang menyampaikan bahwa David memang mengalami trauma berat pada kepalanya, namun di waktu yang singkat, di sekitar 4-5 hari David menjalani perawatan di ICU, David sudah mengalami perbaikan kondisi kesehatan yang sangat signifikan meskipun belum sadar secara total. Dan tadi setelah kunjungan yang dilakukan oleh Mahfud MD mengunjungi David, Mahfud MD juga menyampaikan beberapa hal, yakni diantaranya mengecam pelaku penganiayaan terhadap David yaitu Mario Dandi Satria, yang mana pelaku penganiayaan tersebut bisa diterapkan dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun penjara dan lewat 8 bulan. Namun Mahfud MD mendukung untuk melakukan penerapan hukum yang lebih tegas, yakni di pasal 354 atau 355 KUHP dengan hukuman penjara 8-12 tahun penjara, yang nantinya hal tersebut akan menjadikan efek jera kepada anak muda maupun kepada orang tua agar bisa merawat dan mendidik anaknya lebih baik lagi. Adapun Mahfud MD juga menyampaikan berkaitan dengan kekayaan yang didapatkan oleh orang tua dari pelaku penganiayaan, yaitu Rafael Alun Trisambodo, yang mendapatkan kekayaan dari hal-hal yang tidak sah, termasuk di antaranya adalah pencucian uang. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Fani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Galuh atas laporannya dari Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, mantan Ketua Umum PBNU, Said Akil Siroj juga mendesak pemerintah untuk mengelola keuangan negara dengan benar. Said Akil mengancam mengajak para ulama dan warga NU tidak membayar pajak jika terbukti disalahgunakan oleh para pejabat. Hal ini disampaikan usai mengunjungi David, kader Ansor korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki harta tak wajar. Kalau uang pajak selalu diselewengkan, NU akan mengambil sikap tegas, warga NU tidak usah bayar pajak. Waktu itu, sampai-sampai Pak SBY kirim utusan pribadi, almarhum Pak Yusuf namanya, staf khususnya itu menemui saya. Ya, saya bilang, kalau memang itu berdasarkan referensi kitab kuning yang ditulis oleh para imam, para ulama, referensi. Kalau pajak masih diselewengkan, warga NU akan diajak oleh para kiai-kiai
seluruh rakyat NU tidak usah bayar pajak. Tapi kalau pajak untuk rakyat, pajak untuk pembangunan, pajak untuk kebaikan, kita dukung agar masyarakat NU taat bayar pajak. Ya pemirsa, kita akan kembali menuju ke Rumah Sakit Mayapada untuk melihat bagaimana jalannya konferensi pers atau pernyataan dari salah satu pihak terkait dengan perkembangan baik untuk kondisi terkini dari Kristalino David Ozora maupun juga jalannya kasus hukum yang menimpa anak dari ex-Ditjen Pajak Mario Dandi Satrio. Atensi yang sangat luar biasa, yang sangat serius ya dari berbagai pihak. Tadi barusan juga Pak Mahfud ya Menko Polhukam datang ke sini. Oleh karena itu atas nama organisasi Advokasi Wali Maluku kami ingin menyampaikan bahwa yang pertama kami mengutuk keras ya terhadap pelaku ya yang melakukan tindak pidana yang sangat luar biasa, yang biadab sekali. Tadi seketika kami mendengar cerita, darah kami sangat mendidih ya, betapa biadabnya apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap Ananda David. Karena itu ini menjadi concern kita semua, ini kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa, sehingga kita berharap supaya aparat penegak hukum serius ya, profesional dalam mengusut kasus ini secara tuntas ya, dan siapapun yang terlibat. Ya pemirsa, polisi meminta masyarakat untuk menunggu perkembangan penanganan kasus anak mantan pejabat pajak yang menganiaya anak pengurus GP Ansor. Tetaplah bersama kami dalam MNC News Prime.